Halo kawan jalan, ketemu lagi dengan gue Felubis di Bincang Pejalan dan kali ini Bincang Pejalan yang ke-12. Hari ini gue bersama narasumber gue Mas Fahmi Adimara, seorang konten kreator, dan gue akan tanya-tanya ke Mas Fahmi. Tapi sebelum Mas Fahmi boleh sapa kawan jalan dulu. Halo kawan jalan. Oke, jadi hari ini Bincang Pejalan akan tanya-tanya ke Bang Fahmi terkait soal bagaimana sih menjadi seorang konten kreator yang bijak dan menggunakan konten untuk memperkenalkan destinasi wisata. Jadi Bang Fahmi, pertanyaan gue adalah, ini kan lo kan seorang konten kreator ya Bang Fahmi. Tentunya kan konten kreator kan banyak membuat konten-konten ya, apalagi ya, terkait dengan hobi lo, hobi jalan-jalan ya Bang Fahmi. Hobi jalan-jalan. Oke. Nah Bang Fahmi, boleh nggak dikasih tahu selama menjadi konten kreator yang sesuai dengan hobi lo jalan-jalan, tempat apa aja yang udah pernah lo kunjungin? Yang pernah aku kunjungi nih Mas ya, banyak banget. Mulai kita jalan-jalan di alam, jalan-jalan kulineran, dan apapun itu, yang paling senang kalau buat aku sendiri adalah jalan-jalan di alam. Jalan-jalan di alam. Jalan-jalan di alam ini kan ekspornya berarti alamnya Indonesia ya Mas ya? Indonesia dan juga luar negeri juga. Oh luar negeri juga? Nah, oke. Sekarang ini karena Save Jalan Bijak ini kita masih audiensnya lingkupnya di Indonesia. Kalau Indonesia tuh alam apa aja yang udah pernah didatengin? Yang paling sering itu gunung Mas. Gunung? Gunung, air terjun, pantai juga, tapi nggak terlalu nggak terlalu sesering kita naik gunung, juga explore air terjun. Boleh disebutin nggak Mas gunung yang pernah udah lo datangin itu gunung apa aja? Yang udah pernah naik nih Mas ya, Rinjani, Selamat, terus Arjuna, Wira, Rinjani, Selamat, Arjuna, Wira, terus daerah Gede Pangrango, terus Semeru juga. Semeru juga sudah pernah. Nah Bang, selama lu melakukan perjalanan itu kan pasti ada membuat perencanaan dulu kan? Pasti Mas. Ya. Saat membuat perencanaan itu tuh apa sih yang membuat, yang men-trigger lu? Oh ini gua harus ke gunung ini, oh gua harus ke air terjun ini. Awalnya tuh berangkatnya dari apa? Yang kebanyakan nih Mas ya, kebanyakan nih yang pertama itu penasaran pastinya. Kalau ada kesempatan diajak sama teman, ya udah kita langsung sikat. Oke. Jadi berangkat dari rasa penasaran. Nah penasaran itu biasanya itu berawal dari apa sih, Bang Fahmi? Lu melihat dari sesuatu unggahan atau lu memang mencari tahu atau berdasarkan dari cerita kawan-kawan? Dua hal itu tadi Mas. Yang paling bikin makin tertarik itu pasti visual, terutama ketika kita scrolling sosial media itu kan ada kalau masih bisa aku jangkau itu lebih aku prioritaskan. Kalau misalnya masih butuh waktu dan butuh untuk nabung lagi, itu ya nomor sekian kan. Kita ya cari yang lebih dekat dan kita upayakan untuk datang ke tempat tersebut. Biasanya kan berarti tadi lu referensinya sosial media ya. Awal lu melakukan perjalanan ke Tumpak Sewu itu tahun berapa? Pertama kali ke Tumpak Sewu 2014 Mas. 2014 yang awalnya itu kita ke sana tanya sama orang desa, terus minim fasilitas. Karena saat itu kita bawa motor, kita terus pengen nginep di situ juga agak kesusahan. Karena saat itu masih belum ada fasilitas publik seperti kayak kios, warung pun nggak ada sama sekali saat itu juga. Nah, itu yang jadi titik awal ketika kita ke air terjun Tumpak Sewu 2014. Jadi tujuannya ke sana penasaran, terus yang kedua adalah bikin konten. Oke. Mas Fahmi 2014 sudah explore Tumpak Sewu. Apa aja yang
yang mungkin konten yang lo bikin atau mungkin cerita yang lo temuin di sana, melihat situasi kondisi di Tumpak Sewu itu ada cerita-cerita menarik ya? Jadi menariknya adalah karena kita bikin konten nih Mas, bikin konten, lihat kontennya temen yang sebelumnya udah pernah ke sana, itu bikin kita penasaran Mas. Oke. Kita penasaran, minta anterin lah ke teman kita yang udah datang tadi. Terus ternyata dianterin, di sana nggak ada apa-apa, minim fasilitas. Terus kita juga bingung mau nginep di mana. Terus akhirnya kita ya udah di situ cuma kita balik pas malamnya. Jadi kita nggak akhirnya yang awalnya nginep akhirnya nggak jadi nginep, langsung balik karena belum ada guest house yang tersedia saat itu. Nah, Kenapa nggak nenda Mas? belum kepikiran. Oh belum kepikiran. Oke. Jadi datang ke sana, explore, terus malam pulang. Malam ya pulang Pulangnya ke rumah ke Surabaya. Oh, pulang ke Surabaya. Ke Surabaya. Berarti lu explore di sana itu 1 harian aja ya? Satu hari ya. Datang pagi, pulang sore, pulang sore, terus langsung kita balik. langsung pulang. Langsung pulang. Dari pagi sampai sore itu Kita explore air terjunnya. air terjun. Ya. Terus dari pagi sampai sore lu membuat konten itu, konten apa sih yang lo hasilkan di Saat itu Instagram kita bikin konten foto Mas. Kita banyakin foto. Saat itu kita foto ya? lebih Karena suka untuk 2014 itu belum 2014. terlalu, iya, hah? ya 2014. 2014 2014 itu belum kayak sekarang ya. Sekarang. Sekarang orang udah mainnya di video. di foto waktu Dulu masih belum berpikiran untuk stok video. Nah, karena kita mainnya di Instagram dan juga Facebook, yang platform tersebut itu paling gampang kita sharing foto. Ketika seorang konten kreator datang ke sebuah tempat, lu datang langsung melihat objeknya lalu bikin konten atau bagaimana? Kita itu ketemu sama Bang Dul Mas. Bang Dul itu siapa? Orang lokal. Oh, lokal di situ. Orang lokal, salah satu penggerak di daerah situ untuk kayak misalnya dari wisata gitu loh Mas. Saat itu kan di situ. Obdarwis bukan? Aku agak lupa udah ada Obdarwis atau belum saat itu. Oke. Nah, ngalor ngidul tadi tuh ngobrol sama si Bang Dul tuh, akhirnya apa sih yang dihasilkan dari obrolan ngalor ngidul dengan Bang Dul? Mungkin ya dia salah satu orang yang sadar wisata ya. Kalau kita lebih ke arah gimana caranya kita lebih mendatangkan orang-orang datang ke situ melalui konten-konten yang akan kita buat nanti. Sesimpel itu sih Mas. Kemarin yang saat kita datang ke situ ya. Gimana caranya ya ini Bang Dul bersama Bang Fahmi dan kawan-kawan yang ada di situ tuh pengen memperkenalkan si Tumpak Sewu ini kepada masyarakat gitu ya. 2014 pada saat itu. Nah, akhirnya setelah ngobrol itu yang tercetus mulai membuat konten itu kayak gimana? Dari apa dulu nih awalnya? Karena saat itu kita melihat tren sosial media ini ada salah satu konsep foto yang saat itu digandrungi banyak orang, terutama di konsep foto alam itu namanya konsep folk. Nah itu kita bikin ala folk gitu Mas, konsep fotonya. Jadi kita bikin foto tadi itu tone-nya itu ala folk, terus pakaiannya juga ala folk. Nah, misalnya kita pakai topi yang kayak cowboy itu loh Mas. Oh, topi cowboy gitu. Yang bulat itu, terus kita pakai jaket coklat. Terus pokoknya warna-warna yang kontras itu yang baru kita upload ke sosial media. Oke. Oh, jadi memang konten kreator juga itu harus melihat juga apa yang jadi tren pada saat itu ya. Iya. Saat itu trennya folk. Jadi kita pertama adalah nentuin tone-nya dulu nih. Tone-nya dulu. Nah, setelah nentuin tone-nya baru mulai
kita ngeriset nih mas, riset kecil-kecilan kayak gimana sih sebenarnya konsep foto talk